Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Ki Ageng Pengging bagian pertama. Setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1478 Masehi, maka berakhir pula kejayaan Majapahit. Berakhirnya masa kejayaan Majapahit ini bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya ke-7 seperti yang banyak diberitakan selama ini. Namun, saat di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya ke-5 atau Prabu Brawijaya Pamungkas, sebagai bukti, inilah nama raja-raja yang pernah memerintah Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya atau Brawijaya pertama, atau Prabu Brawijaya yang pertama, atau Sri Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1292 sampai 1309 Masehi. Yang kedua, Raden Kalagemet atau Prabu Jayanegara atau Sri Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga, Ratu Ayu Tribuwana Tunggadewi Jayawisunawardhani pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat, Prabu Hayam Wuruk atau Sri Rajasawardhana pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima, Prabu Wikrama Wardhana pada tahun 1389 sampai 1492 Masehi. Pada masa inilah terjadi perang Pargreg, di mana Adipati Brewirabumi atau Adipati Kebumarcuet mengadakan pemberontakan ke Majapahit dan berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minang Jingga. Yang keenam, Ratu Ayu Suhita atau Dewi Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi diperistri oleh Raden Parameswara atau Raden Damarwulan, atau yang lantas telah menjadi suami Ratu Ayu Suhita, memegang tampuk pemerintahan dengan gelar Brawijaya kedua atau Prabu Brawijaya kedua setelah berhasil mengalahkan Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minang Jingga, penguasa Blambangan. Pengambilan gelar ini demi mengukuhkan kedudukannya sebagai keturunan Raden Wijaya. Yang ketujuh, Prabu Kertawijaya atau Brawijaya ketiga atau Prabu Brawijaya ketiga pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Yang kedelapan, Prabu Rajasawardhana atau Yang kedelapan, Prabu Rajasawardhana atau Brawijaya keempat atau Prabu Brawijaya keempat pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Yang kesembilan, Raden Kertabumi atau Brawijaya kelima atau Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Brawijaya Pamungkas pada tahun 1453 sampai 1478 Masehi. Dalam masa pemerintahan beliau dibantu oleh saudaranya yaitu Raden Purwawisesa sebagai Mahapati pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi, yang lantas digantikan oleh Raden Pandan Salas atau Bre Pandan Salas pada tahun 1466 sampai 1473 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintara, diperingati dengan Surya Sangkala, Sirna Ilang, Kertaning Bumi. Semenjak kehancurannya, Majapahit kini harus tunduk kepada Demak Bintara. Majapahit
menjadi negara kecil, bagian dari Demak Bintara. Tampuk pemerintahan Majapahit dipegang oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Sultan Demak atau Raden Pata yang kini bergelar Sultan Syah Alam Akbar Jim Puningrat yang pertama. Dan Anda semua pasti akan terkejut bila saya ungkapkan bahwa pemegang tampuk pemerintahan Majapahit setelah Prabu Brawijaya kelima adalah Ma Wan, seorang berdarah Cina yang lantas bergelar Prabu Brawijaya ke-6. Dia memerintah di bawah kendali Demak Bintara. Fenomena politik inilah yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit. Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya setelah penyerangan Demak Bintara kini harus kembali menelan pil pahit dengan dikukuhkannya Prabu Brawijaya ke-6 yang nyata-nyata bukan keturunan Majapahit, bahkan berdarah Cina. Dan ketidakpuasan ini meledak juga. Raden Girindra Wardana, bangsawan keturunan Majapahit yang berkedudukan di daerah Keling, Kediri, mengadakan pemberontakan. Peperangan kembali berkobar, darah bertumpah kembali, dan Majapahit untuk kedua kalinya berhasil diluluh lantakan. Raden Girindra Wardana yang banyak mendapat dukungan dari gerilyawan sisa-sisa laskar Majapahit lama berhasil menjebol Majapahit baru, boneka Demak Bintara. Prabu Brawijaya ke-6 atau Mahwan tewas. Tahta Majapahit berhasil dikuasai oleh Raden Girindra Wardana. Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit dari Trowulan ke Keling, Kediri. Di sana dia mengkukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya ke-7 dan memaklumatkan bahwa Majapahit yang berkedudukan di Kediri sekarang telah bebas dari dominasi Demak Bintara. Mendengar kabar tersebut, pemerintahan Demak Bintara tidak tinggal diam. Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri. Peperangan kembali pecah dan lagi darah memanjiri bumi pertiwi. Pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sunan Kudus ini mendapat perlawanan dahsyat. Kediri sulit ditaklukkan. Begitu sulitnya menjebol Kediri, mengingatkan penyerangan Demak ke Trowulan kala itu. Namun, perlahan pasukan Kediri berhasil ditundukkan. Prabu Brawijaya ke-7 atau Raden Girindra Wardana gugur di medan laga. Majapahit kembali di bawah kendali Demak Bintara dan diangkatlah pejabat baru sebagai raja bawahan yang memegang tampuk pemerintahan Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya ke-8. Majapahit semakin suram, pamornya semakin redup. Masyarakat Jawa sudah tidak lagi memandang Majapahit boneka ini. Dan pada pemerintahan Prabu Brawijaya ke-9, Majapahit benar-benar kolaps. Pada akhirnya, Majapahit lantas masuk wilayah kekuasaan Kadipaten Terung, Sidoarjo, pewaris tahta sah Prabu Brawijaya ke-5 atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permasyuri yang berasal dari negeri Champa atau Kamboja Selatan bernama Dewi Anarawati. Permaisuri beliau ini beragama Islam. Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim alaihissalam Samarkand yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi. Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat atau Bu Swi Ho, pendiri Dewan Wali Songo. Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Smorokondi. Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban, Adipati Wilwatikto. Adipati Wilwatikto mempunyai 2 orang putra-putri yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel. Sedangkan yang bungsu bernama Arya Tejo. Arya Tejo menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Arya Tejo.
Adipati Arya Tejo inilah ayahanda Raden Shahid dan Dewi Rasawulan. Kelak, Raden Shahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai seorang adipati. Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan. Raden Jakasupa adalah keturunan empu keraton Majapahit, yaitu Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi atau Pangeran Sedayu. Raden Jakasupa adalah arsitek keris Kiai Nagasasro dan Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu. Sesungguhnya keris Kiai Nagasasro maupun Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Nagasasro berasal dari bahasa Sanskerta Naga Sahasara yang berarti 1000 naga. Ini melambangkan banyaknya kekuatan-kekuatan laten Majapahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara. Sedangkan Sabuk Inten berarti ikat pinggang intan yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara. Raden Jakasupa bukan orang sembarangan. Ayahandanya Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi sangat berpengaruh di dalam negeri Majapahit dan mancanegara waktu Majapahit masih berdiri. Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara menjadikan Ki Pitrang banyak memiliki relasi. Apabila Anda pernah dengar sebuah pedang kuno yang menjadi kebanggaan Dr. Sun Yat-sen, pendiri Taiwan yang bernama Pit Kang, sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tempaan Ki Pitrang, sehingga namanya pun masih disebut Pitrang walaupun dalam logat Cina. Pedang ini masih disimpan di Taiwan. Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok, dan tidak tahu bagaimana ceritanya pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut bisa dibawa lari oleh Dr. Sun Yat-sen ke Taiwan setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis. Kebesaran nama Ki Pitrang inilah menjadikan Raden Jakasupa sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Majapahit. Dan seorang lagi, istri Ki Pitrang, berasal dari Blambangan. Dari istri Blambangan ini, beliau mempunyai seorang putra bernama Jakasura yang meninggal sewaktu berusia belia. Praktis, putra Ki Pitrang tinggal Raden Jakasupa. Sangat disegani para sisa-sisa bangsawan Majapahit yang masih memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun militer dan masih banyak tersebar di beberapa pelosok Nusantara, serta yang disimbolkan dengan keris Kiai Nagasasro, ditambah para investor asing yang disimbolkan dengan keris Kiai Sabuk Inten, sangat-sangat menghormati Raden Jakasupa. Kiai Sabuk Inten, sosok Jakasupa sangat dibutuhkan pihak pemerintahan Demak Bintara, ditambah kehadiran Sunan Kalijaga yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara. Sunan Kalijaga demi mengingatkan Sultan Demak memerintahkan Raden Jakasupa membuat dua buah keris, yaitu Kiai Nagasasro dan Kiai Sabuk Inten. Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintara, dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama. Dengan bersatunya Kiai Nagasasro dan Kiai Sabuk Inten tersebut, bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit. Sayangnya, pada perkembangan selanjutnya, kedua benda simbolik ini dianggap sangat-sangat keramat oleh masyarakat Jawa
hingga sekarang, dan timbul kepercayaan pemerintahan akan kuat jika seseorang penguasa memiliki Kiai Nagasasro dan Kiai Sabuk Inten sekaligus. Kiai Nagasasro kembali pada Prabu Brawijaya kelima yang menikahi Putri Campa, Dewi Anarawati. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang putra-putri, yang sulung seorang putri dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat keempat, penguasa wilayah Pengging, daerah sekitar Surakarta sekarang. Yang kedua, Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga, Raden Jaga Gugur. Kelak, Raden Jaga Gugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu, penguasa mistik Gunung Lawu. Keberadaan di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya kelima sendiri. Maklum, sosok raja pada masa itu hanya dikenal nama besarnya semata. Sosok aslinya bagi masyarakat pedesaan sama sekali tidak diketahui karena sulit bertemu langsung. Tidak ada media massa pada waktu itu seperti zaman sekarang, sehingga wajah Prabu Brawijaya kelima terbatas hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, kehadiran Raden Jaga Gugur di lereng Gunung Lawu disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya kelima, bahkan sampai sekarang. Dan Prabu Brawijaya kelima tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat. Prabu Brawijaya kelima tidak pernah kemana-mana semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat. Beliau ada di Trowulan. Sunan Kalijagalah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat keempat dengan putri sulung Prabu Brawijaya kelima, lahirlah 2 orang putra. Pertama, Raden Kebo Kanigoro, dan yang kedua, Raden Kebo Kenongo. Raden Kebo Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian, Raden Kebo Kenongo lahir. Raden Kebo Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian, Raden Kebo Kenongo lahir tahun 1473 Masehi. Jadi, sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintara pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebo Kanigoro masih berusia 6 tahun dan Raden Kebo Kenongo masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebo Kanigoro pergi meninggalkan Pengging. Beliau memutuskan menjadi seorang vanaprasta atau pertapa dalam usia muda. Beliau melakukan pertapaan di daerah lereng Gunung Merapi, tempat di mana beliau pernah bertapa. Sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo, yang berasal dari gabungan 2 suku kata, Anggentur Rogo, yang artinya menggembleng diri. Petilasan bekas beliau bertapa kini berubah menjadi makam yang banyak diziarahi oleh masyarakat Jawa. Padahal Raden Kebo Kanigoro beragama Siva Buddha, dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan, namun dikremasi atau diaben. Sejujurnya, jenazah Raden Kebo Kanigoro hilang raib karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras, dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigoro sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemadi. Putra bungsu Adipati Handayaningrat keempat, yaitu Raden Kebo Kenongo, dalam usia 20 tahun, setahun semenjak kepergian kakaknya, harus kehilangan ramandanya. Adipati Handayaningrat keempat wafat, dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kebo Kanigoro. Karena sang sulung telah pergi bertapa, maka si bungsu Raden Kebo Kenongo terpaksa menggantikannya. Dan Raden Kebo Kenongo lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging. Dalam usia relatif muda, Ki Ageng Pengging sangat terkenal kedalaman spiritualitasnya.
dalam garis keturunannya sebenarnya mengalir darah pewaris sah tahta Majapahit, karena nenek beliau yaitu Dewi Anrawati telah diangkat sebagai permasyuri, sehingga jelas di sini manakala Prabu Brawijaya kelima kelak lengser ke Prabon atau wafat, yang berhak menggantikan seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat keempat. Otomatis apabila putri sulung istri Adipati Handayaningrat keempat ini kelak lengser ke Prabon atau wafat, maka yang berhak menggantikannya adalah putranya, yaitu Raden Kebo Kanigoro. Karena seperti telah diceritakan, Raden Kebo Kanigoro tidak berminat kepada tahta, maka Raden Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging yang berhak menggantikannya. Jika ditilik dari sini, sesungguhnya pewaris tahta Majapahit seharusnya Ki Ageng Pengging, bukan Raden Patah. Seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini, tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta, sehingga diam-diam pengaruh keturunan Pengging masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintara. Bagi pemerintahan Demak, keturunan Pengging adalah bahaya laten. Praktis, pemerintah Demak Bintara secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengging. Gerak-gerik Ki Ageng Pengging tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Songo. Sesungguhnya, jika Ki Ageng Pengging mau, dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit. Tapi, seperti sifat kakaknya, Ki Ageng Pengging sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu. Malahan, beliau lebih suka mendalami spiritualitas. Para prajurit Pengging sendiri sangat merasakan akan hal itu. Kegiatan pelatihan militer dirasa jauh berkurang semenjak Ki Ageng Pengging menggantikan ayahandanya. Malahan, tempat-tempat suci lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa. Ki Ageng Pengging tenggelam dalam spiritualitasnya. Setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma. Pengging sangat damai, penuh nuansa religius. Namun hal itu tak berlangsung lama, manakala Ki Ageng Pengging berkenalan dengan seorang ulama Islam yang dikenal berseberangan dengan Dewan Wali Songo, yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Pengging mulai memanas. Walaupun masih belia, kedalaman spiritualitas Ki Ageng Pengging tidak bisa diragukan lagi. Pencapaian spiritualnya sampai pada kondisi mati sajroning urip, urip sajroning pati, atau mati di dalam hidup, hidup di dalam kematian. Beliau mampu dalam beberapa hari bermeditasi tanpa bernafas. Raga beliau mampu menyerap prana atau oksigen melalui seluruh pori-pori tubuh tanpa menggunakan pergerakan paru-paru. Bila tidak jeli, mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Pengging sewaktu bermeditasi pasti akan menyangka beliau meninggal. Namun, bagi yang benar-benar jeli, mereka akan tahu jantung beliau masih tetap berdetak sangat-sangat halus dan darah beliau masih tetap mengalir, walau dalam percepatan yang sangat-sangat halus. Itulah yang disebut memuja prana sang Dila Jati, yaitu sejatinya puja, sembahyangnya sukma. Bila sudah demikian semadinya sangat-sangat tajam, benar-benar hilangnya nafas yang kasar, mati, lenyap ke asalnya. Kesadaran sukma telah melebur ke kesadaran atma. Inilah kunci kesempurnaan. Ki Ageng Pengging telah mencapai tahap peleburan ini sesuai dengan yang diuraikan dalam Rontal Tatwa Jana. Bila beliau mau,
beliau bisa meninggalkan badan kasarnya, mati sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu beliau diangkat sebagai penguasa Pengging, pengganti ayahandanya, dalam usia belia, beliau menikah seorang gadis dari daerah Tingkir, masih adik kandung Ki Ageng Tingkir. Beliau bersunting. Pengging benar-benar damai, jauh dari hiruk-pikuk perpolitikan, jauh dari pertikaian-pertikaian. Sunan Kalijaga pun sering berkunjung ke Pengging bersama beberapa santri beliau. Dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pengging senantiasa mendapat petuah-petuah yang sangat berharga. Walaupun Sunan Kalijaga beragama Islam dan Ki Ageng Pengging beragama Siva Buddha, kedekatan hubungan mereka sudah tidak bisa digambarkan lagi. Secara khusus, Ki Ageng Pengging menyediakan musola di kompleks Dalem Agung beliau. Ini diperuntukkan bagi sahabat-sahabat beliau yang beragama Islam. Dari sahabat-sahabat Islam beliau inilah Ki Ageng Pengging tahu akan sosok Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, sosok ulama yang berseberangan dengan Dewan Wali Songo. Beberapa kali dalam meditasinya, beliau mencoba menghubungi Syekh Lemah Abang, dan Ki Ageng Pengging tersenyum puas manakala salam beliau senantiasa dijawab oleh Syekh Lemah Abang dengan senyuman yang luar biasa damainya. Ki Ageng Pengging tahu Syekh Lemah Abang bukan manusia sembarangan. Beberapa kali pula mereka bertemu dalam alam meditasi. Ki Ageng Pengging mencium kaki Syekh Lemah Abang dengan penuh hormat, dan Syekh Lemah Abang senantiasa mengusap-ngusap kepala Ki Ageng Pengging dengan penuh kasih. Sunan Kalijaga tahu akan semua itu, dan beliau tersenyum bangga setiap kali dalam tafakurnya melihat Syekh Lemah Abang dan Ki Ageng Pengging senantiasa bertemu, walau dalam alam lain, walau tidak di alam nyata. Dan manakala sosok Syekh Lemah Abang mendadak berkunjung ke Pengging, betapa bahagianya Ki Ageng Pengging. Walau belum pernah bertemu secara fisik, Ki Ageng Pengging dan Syekh Lemah Abang sudah sedemikian dekatnya. Begitu Syekh Lemah Abang hadir, Ki Ageng Pengging langsung bersujud di depan beliau, mencium kaki beliau, penuh hormat dan sangat-sangat bahagia. Pernah selama 3 hari 3 malam, keduanya meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang intisari spiritualitas. Tidak hanya sekedar berdiskusi, keduanya pun masuk ke kedalaman batin masing-masing. Dan di sana Syekh Lemah Abang bersorak gembira begitu melihat Ki Ageng Pengging di bawah awan-awan main yang tenang. Tengah ada di bawah beliau, tidak terlampau jauh, dan di sana Ki Ageng Pengging mencakupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah sembari memandang Syekh Lemah Abang dengan senyum kedamaian. Karena seringnya berkunjung ke Pengging, Syekh Lemah Abang akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat Ki Ageng Pengging, beberapa bangsawan muda keturunan Majapahit yang masing-masing juga memiliki wilayah kekuasaan. Mereka antara lain Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. Ketiganya bahkan lantas tertarik untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang kelak terkenal dengan gelar Sunan Butuh dan Sunan Ngerang. Namun diam-diam mata-mata Demak Bintara mengetahui semua itu. Laporan segera masuk ke hadapan Sultan Demak, dan Sultan Demak meneruskan informasi itu ke Dewan Wali Songo. Sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi Dewan Wali Songo, dan Dewan Wali memerintahkan Sultan Demak agar semakin meningkatkan kegiatan mata-mata di wilayah Pengging. Sultan Demak merespon perintah tersebut. Jumlah pasukan mata-mata semakin ditambah
di wilayah Pengging, Demak semakin waspada. Karena bila Pengging bergerak, dapat dipastikan dukungan dari berbagai daerah akan mudah diraih. Apalagi ditambah sosok Syekh Lemah Abang dan Sunan Kalijaga di sana, Pengging akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Dan hal ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara. Padahal ketakutan Demak Bintara hanyalah ketakutan semu, karena di Pengging tidak ada pergerakan apapun. Ki Ageng Pengging tidak mempunyai rencana apapun untuk berbuat makar. Demak Bintara hanya ketakutan sendiri. Sunan Kalijaga membaca gelagat tersebut. Beliau memperingatkan Ki Ageng Pengging untuk waspada. Namun Ki Ageng Pengging bagaimanapun juga masih berusia belia. Beliau kadang masih kurang perhitungan. Beliau sangat mencintai spiritualitas, dan kecintaannya ini membuat beliau tanpa perhitungan yang matang menawarkan wilayah Pengging untuk dipakai sebagai tempat kepindahan pesantren Kerendah Sawah milik Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang memang mempunyai rencana untuk memindahkan lokasi pesantrennya yang ada di Cirebon. Hal ini berkaitan dengan situasi politik Cirebon yang semakin memanas akibat terus-terusan menjalankan regresi militer kepejajaran. Cirebon sudah tidak kondusif lagi bagi peningkatan kesadaran. Sudah sangat-sangat berubah. Sudah tidak sama lagi dengan Cirebon di masa Syekh Zatul Kafi masih hidup. Namun Sunan Kalijaga melarang Syekh Lemah Abang menerima tawaran itu, karena bila Syekh Lemah Abang menerimanya, pemerintah Demak Bintara akan menuduh beliau bersekongkol dengan Ki Ageng Pengging, hendak mengadakan gerakan subversif. Syekh Lemah Abang memang tidak begitu memahami peta perpolitikan, dan Sunan Kalijaga yang lebih paham. Oleh karenanya, Syekh Lemah Abang menolak tawaran Ki Ageng Pengging. Beliau memutuskan untuk tetap bertahan di Cirebon. Dan Dewan Wali Songo pun bertindak. Sunan Giri Kedaton mengeluarkan fatwa bahwa Syekh Lemah Abang adalah musuh kekhalifahan Islam di Jawa, dan tugas Sultan Demak dan Sultan Cirebon atau Sunan Gunung Jati untuk menangkap Syekh Lemah Abang. Terdengarlah kabar Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Demak Bintara dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar. Taurung, Lontang Asmoro, Sunan Panggung, dan murid-murid Syekh Lemah Abang yang lain ikut dijadikan sasaran pemerintah. Kabar ini sampai juga ke Pengging. Ki Ageng Pengging berkabung. Begitu juga Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh. Untung Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh lepas dari daftar buruan pemerintah Demak. Tidak seperti Lontang Asmoro dan Sunan Panggung, Ki Ageng Pengging benar-benar merasa kehilangan, dan beliau semakin menyadari bagaimana posisinya di mata Sultan Demak. Dirinya dipandang sebagai duri dalam daging, musuh dalam selimut. Taurung, setelah Syekh Lemah Abang pasti akan tiba giliran beliau menjadi target untuk disingkirkan. Ki Ageng Pengging telah siap untuk itu, siap menunggu giliran untuk disingkirkan, bukan untuk melakukan perlawanan bersenjata, namun siap menerima ajal jika memang Sultan Demak menghendakinya. Ki Ageng Pengging sangat merindui sosok Syekh Lemah Abang. Apabila Syekh Lemah Abang pergi dari dunia maya ini, maka Ki Ageng Pengging berniat untuk mengikutinya. Apalah arti dunia bagi Ki Ageng Pengging? Dunia sama sekali sudah tidak menarik minat beliau. Beberapa bulan setelah wafatnya Syekh Lemah Abang,
Ki Ageng Pengging mengirimkan surat kepada Sultan Demak. Isi surat tersebut sangat mengejutkan. Ki Ageng Pengging bermaksud mengakhiri pemerintahan Pengging, dan beliau meminta kepada Sultan Demak agar memasukkan wilayah Pengging ke Kadipaten terdekat sesuai kebijaksanaan Sultan Demak. Bahkan Ki Ageng Pengging meminta agar Sultan Demak melepas segala jabatan politik beliau. Surat ini menggambarkan Demak Bintara. Begitu menerima surat tersebut, Sultan Demak mengadakan sidang mendadak dengan para petinggi kesultanan. Sidang berjalan dengan alot, dan hasil keputusan sidang menyetujui permintaan Ki Ageng Pengging, walaupun sikap waspada tetap harus dijaga demi menghadapi maksud tersembunyi dari permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sultan Demak memerintahkan Patih Wanasalam, Patih Agung Kesultanan Demak Bintara, untuk berangkat menuju Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Patih Wanasalam ditugaskan untuk membacakan surat keputusan Sultan Demak di hadapan Ki Ageng Pengging, sekaligus memenuhi keinginan Ki Ageng Pengging mengadakan pelepasan jabatan. Di samping itu pula, Ki Wanasalam mendapat pesan khusus agar terus mencari informasi secara diam-diam tentang maksud sesungguhnya dari keinginan Ki Ageng Pengging. Rombongan Patih Agung Demak Bintara ini sampai juga di wilayah Pengging. Kedatangan rombongan pasukan kesultanan yang serba mendadak ini menggemparkan Pengging. Para prajurit Pengging tanpa dikomando segera mempersiapkan diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pengging mendadak tegang. Rombongan dari Demak ini disambut oleh Ki Ageng Pengging. Kedatangannya yang mendadak tanpa pemberitahuan memang disengaja agar bisa melihat kondisi Pengging yang sungguhnya. Seluruh pasukan Demak diberi tempat istirahat tersendiri. Ki Patih Wanasalam diberikan tempat khusus. Perjalanan yang agak jauh membuat sang patih kecapean. Setelah disambut oleh Ki Ageng Pengging, Ki Patih Wanasalam diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Manakala dirasa sudah pulih tenaganya, Ki Wanasalam mengutus seseorang prajurit agar menghadap Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging diminta bersiap sedia karena Ki Wanasalam hendak menyampaikan amanat Sultan Demak, dan prajurit yang diutus kembali dengan menyampaikan pesan dari Ki Ageng Pengging agar Ki Patih berkenan menuju Balai Pisowanan. Ki Wanasalam diiringi beberapa pengawal khusus berangkat terlebih dahulu menuju Balai Pisowanan. Setelah Ki Patih sudah tiba di sana, baru Ki Ageng Pengging menyusul. Hal ini adalah etika kerajaan Jawa, di mana seorang pejabat besar harus terlebih dahulu ada di Balai Pisowanan, baru pejabat di bawahnya datang menghadap. Setelah keduanya berada di Balai Pisowanan, Ki Ageng Pengging menyatakan kesiapannya mendengarkan amanat Sultan Demak Bintara. Ki Wanasalam segera menjelaskan bahwa surat Ki Ageng telah diterima oleh Sultan Demak, dan Sultan Demak telah mengadakan sidang khusus. Hasil keputusan sidang telah tertulis di dalam gulungan surat keputusan Sultan yang kini dipegang oleh Ki Wanasalam. Sebelum dibacakan, Ki Wanasalam menanyakan kesungguhan isi surat yang dikirimkan Ki Ageng Pengging. Lantas, rencana apa yang hendak dilakukan Ki Ageng Pengging apabila keinginannya dikabulkan oleh Sultan Demak? Ki Ageng mengaturkan sembah sebelum menjawab. Lantas beliau menuturkan bahwasanya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirimkan ke hadapan Sultan Demak memang benar-benar telah menjadi niatan dan kebulatan tekad beliau. Manakala keinginannya yang tertulis di dalam surat tersebut dikabulkan,
maka beliau hanya meminta agar pajak wilayah Pengging tidak dinaikkan, serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Pengging cukup beberapa jung atau hektar saja, sekedar sebagai tempat tinggal dan lahan bersawah. Ki Wonosalam belum puas. Dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik tentang hubungannya dengan Sunan Kalijaga, tentang nasib para prajurit Pengging kelak di kemudian hari, tentang jumlah persenjataan Pengging, tentang perekonomian Pengging, dan tentang hubungan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Lemah Abang dan para murid-muridnya. Ki Wonosalam sengaja ingin mendengar langsung jawaban dari Ki Ageng Pengging demi untuk mencari-cari hal-hal yang janggal dari kata-kata beliau. Namun tidak satupun jawaban yang diberikan oleh Ki Ageng Pengging nampak ada kejanggalan di sana. Ki Wonosalam tetap belum sepenuhnya percaya, dan pada akhirnya Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan simbolik, pertanyaan yang sudah dipesankan oleh Sultan Demak. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: mana yang dipilih, atas atau bawah, kosong atau isi? Ki Ageng Pengging tersenyum. Sejenak beliau terdiam, lantas memberikan jawaban. Manakah yang hendak saya pilih? Tidak ada, sebab baik atas, bawah, kosong maupun isi, semuanya adalah milik saya. Ki Wonosalam terkejut mendengar jawaban Ki Ageng Pengging. Sekali lagi Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan serupa, dan kembali Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sama, dan beliau tambahi, janganlah salah mengerti, aku ini adalah segalanya. Aku ada di mana-mana. Aku telah melampaui segalanya. Jadi, mana lagi yang bisa aku pilih? Karena semuanya adalah aku. Ki Wonosalam tersenyum dan berkata, tuluskah jawaban Ki Ageng? Tidak adakah maksud lain? Ki Ageng Pengging tersenyum. Dia tidak menjawab lagi. Jawaban Ki Ageng Pengging sangatlah tulus. Namun Ki Wonosalam tetap tidak bisa menangkap ketulusan itu. Dia masih curiga jikalau jawaban itu bernilai ambigu, tidak murni spiritual. Namun tersirat juga maksud Ki Ageng Pengging mempunyai rencana merebut tahta Demak Bintara. Pikiran Ki Wonosalam yang sudah terpola dengan kecurigaan tidak bisa melihat ketulusan kata-kata Ki Ageng Pengging. Melihat orang yang pikirannya seliar ini, maka percuma Ki Ageng Pengging mengulangi kata-katanya. Beliau lantas memilih diam dan tersenyum, senyum geli. Seseorang yang melihat keserakahan tampak di depan matanya. Keserakahan manusia yang terobsesi keduniawian. Dan lagi-lagi senyum ini diartikan lain oleh pikiran Ki Wonosalam, pikiran yang sudah penuh dengan setan-setan liar. Jika Ki Wonosalam sadar, dia seharusnya malu kepada sosok pemuda yang umurnya terpaut jauh dengannya, namun batinnya lebih tulus daripada batinnya sendiri. Dan pada akhirnya Ki Wonosalam menyampaikan amanat Sultan Demak. Dia mengeluarkan surat keputusan Sultan Demak. Sembari berdiri, dia membacakan surat keputusan tersebut. Surat tersebut berisi, mulai semenjak hari yang tertanda dalam surat keputusan Sultan Demak, Ki Ageng Pengging dilepas dari jabatannya sebagai Adipati Pengging, dan Pengging bukan lagi wilayah tersendiri. Pengging akan dimasukkan ke wilayah terdekat. Untuk sementara, menunggu keputusan lebih lanjut, Ki Ageng Pengging harus tetap memimpin Pengging
dan tetap menjaga keamanan Pengging. Gemparlah seluruh prajurit Pengging mendengar surat keputusan Sultan Demak tersebut. Sedang Ki Ageng Pengging malah tersenyum puas karena dengan lepasnya jabatan sebagai adipati dari pundaknya, maka setidaknya rasa ketidakterimaan beliau akan tahta yang direbut Raden Pata yang masih tersisa sedikit di relung hatinya bisa dimatikan. Namun tidak begitu bagi para prajurit Pengging. Banyak yang menahan amarah ketidakterimaan. Selesai membacakan surat keputusan Sultan Demak, Ki Patih Wanasalam menggulung surat tersebut, menyimpannya kembali dan duduk. Lantas Ki Patih berkata, mulai hari ditetapkannya surat keputusan ini, Ananda Ki Ageng Pengging sudah bukan lagi seorang adipati, dan atas perintah Kanjeng Sultan Demak, Ananda harus menghadap ke Demak demi menunjukkan kesetiaan Ananda. Ki Ageng menjawab, Ki Patih, apa perlunya hamba menghadap ke Demak? Toh sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Sudahlah, saya sekarang hanyalah orang sudra, wong cili. Kanjeng Sultan Demak, seyogyanya jangan lagi mencurigai hamba. Ki Patih berkata tegas, ini adalah perintah seorang sultan, dan beliau memberi waktu bagi Ananda 3 tahun ke depan. Dan upacara pelepasan jabatan pun segera dilakukan. Setelah upacara usai, Ki Wanasalam kembali ke tempat istirahatnya, dan Ki Ageng Pengging kembali ke dalam agung. Berita dilepasnya jabatan adipati dari pundak Ki Ageng Pengging segera menyebar ke seluruh penjuru Pengging. Menyebar dari mulut ke mulut, ketidakpuasan pun terdengar. Banyak yang tidak bisa menerima akan hal tersebut. Keesokan harinya, kembali Ki Wanasalam bertemu Ki Ageng Pengging untuk berpamitan. Hari itu, Pengging gempar. Para lurah prajurit Pengging memohon menghadap Ki Ageng Pengging demi untuk menanyakan maksud keputusan tersebut. Dan kepada para lurah prajurit Pengging, Ki Ageng mengiyakan keputusan beliau tersebut, dan seluruh masyarakat Pengging diminta menerima kenyataan ini. Bagaikan menelan pil pahit, para lurah prajurit mendengarnya. Ki Ageng Pengging lantas memberikan kepada mereka untuk bergabung menjadi prajurit kadipaten yang bakal dipasrai wilayah Pengging kelak, atau melepaskan jabatan sebagai prajurit dan bertani. Para lurah prajurit segera mengumpulkan prajurit Pengging. Kepada mereka, para lurah prajurit menawarkan pilihan dari Ki Ageng Pengging, dan sungguh tak disangka, seluruh prajurit menyatakan hendak meletakkan senjata dan memilih menjadi petani biasa, mengikuti junjungan mereka, Ki Ageng Pengging. Dan di Demak, kabar dilepasnya jabatan Ki Ageng Pengging sebagai adipati pun merebak pula. Ki Wanasalam sudah menyampaikan hasil. Dia diutus ke Pengging. Sultan Demak sedikit berlega hati. Namun manakala dia mendengar bahwasanya Ki Ageng Pengging tampak enggan untuk menghadap ke Demak, kecurigaannya kembali muncul. Tinggal menunggu waktu. Jika sampai 3 tahun mendatang Ki Ageng Pengging tetap tidak menghadap ke Demak, maka tidak ada jalan lain. Cucu Prabu Brawijaya kelima itu harus disingkirkan seperti halnya Syekh Lemah Abang. Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintara mengenai status wilayah Pengging tidak juga kunjung turun. Ki Ageng Pengging enggan mempertanyakan hal tersebut. Walaupun sungguhnya beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati, namun pada kenyataannya beliaulah yang tetap harus mengelola Pengging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif. Tentu saja statusnya yang bukan adipati mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam urusan ketatanegaraan. Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa. Pengging stagnan
dalam segala bidang. Hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintah pusat saja yang terus berjalan. Selain itu, Pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi. Dalam kemiliteran, Pengging sama sekali sudah lumpuh. Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan. Untung, Pengging tetap terkendali. Kehidupan para penduduk Pengging tetap bersahaja. Para bekas prajurit Pengging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi masih tetap siap sedia mengangkat senjata jika Ki Ageng memerintahkan. Pengging bagai wilayah tak bertuan. Ki Ageng Tingkir yang mendengar kabar tersebut bertandang ke Pengging. Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Pengging, dan Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sejujurnya, bahwasanya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetek bengek politik. Beliau lilo legowo menerima untuk sekedar menjadi wong cilik, asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi. Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan, pada kenyataannya kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang jauh lebih sulit. Jelas beliau bukan lagi adipati, namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan tanpa hak kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan, tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah, tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak. Sesungguhnya Ki Ageng Pengging tidaklah semudah membalikan telapak tangan untuk lepas dari kegiatan perpolitikan. Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status Pengging menggantung seperti itu. Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan? Ki Ageng Pengging terdiam, dan Ki Ageng Tingkir menyarankan apabila memang sudah mantap dengan keputusannya, seyogyanya segera meminta kepada Sultan Demak untuk memberikan keputusan pasti mengenai Pengging. Dan itu berarti Ki Ageng harus melayangkan surat ke pemerintahan pusat, atau kalau perlu menghadap langsung Sultan Demak. Dan Ki Ageng Pengging tampak enggan. Melihat keengganan di wajah adik iparnya, Ki Ageng Tingkir mengingatkan sekali lagi dengan nada agak keras. Jika memang Dimas masih menginginkan tahta, jangan setengah-setengah lagi. Ingat, Kakang siap di belakang Dimas. Dan Ki Ageng Tingkir mohon diri. Dan itulah terakhir kali Ki Ageng Pengging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian, Ki Ageng Tingkir wafat. Ki Ageng Tingkir sudah memeluk Islam. Manakala jenazah hendak dimandikan, Ki Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya, "Kakang Tingkir, antinen sendelo maneh, insun bakal nusul bebarengan nyebrang Segoro Rahmat." Atau yang artinya, "Kakang Tingkir, tunggulah sebentar lagi, aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih." Kelahiran Ki Mas Karebet, istri Ki Ageng Pengging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu, sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra pertama Ki Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Pengging. Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah. Beberapa pandita Siva Buddha datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Ki Ageng Buto dan Ki Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siva Buddha dan Islam bercampur bersukaria menyambut kelahiran putra Ki Ageng. Pertunjukan wayang beber atau wayang yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar. Beber artinya bentang, wayang beber artinya wayang yang dibentangkan, digelar hingga 7 malam. Ki Ageng Pengging memberikan nama Ki Mas Karebet kepada putranya. Karebet adalah nama lain dari wayang beber. Wayang Karebet sama artinya dengan wayang beber. Kelak, Ki Mas Karebet terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Setelah berhasil menjadi Sultan Pajang, lantas bergelar Sultan Adiwijaya. Pada malam ke-7 menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang hampir usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit, bergerak cepat mengarah atap dalam agung, di mana Ki Mas Karebet ada di dalam sana, dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu geger.
Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu. Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersuka cita menyambut kelahiran Ki Mas Karebet. Semua tamu pun sibuk memperkirakan cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang, sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu Andaru Kilat atau cukup disebut Daru. Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan Andaru Kilat sudah bisa dipastikan kelak akan menjadi penguasa agung, menjadi seorang raja besar. Para pandita segera memerintahkan untuk segera merakit sesajen sebagai sarana pelaksanaan sembahyang syukur. Hyang Widiwoso telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Ki Ageng Pengging kelak untuk menjadi raja tanah Jawa. Menjelang pagi hari, begitu pertunjukan wayang beber usai, upacara persembahyangan pun digelar. Mantra-mantra Weda terlantun syahdu pagi-pagi buta. Semua tamu yang beragama Siva Buddha ikut serta melaksanakan persembahyangan. Dupa mengepul, merebak mewangi ke segenap penjuru. Suara genta sang pandita berdenting-denting mengiringi ucara-ucaran mantra. Duta Demak Bintara, 3 tahun sudah berlalu dan 3 tahun sudah Ki Ageng Pengging harus mengelola Pengging tanpa status yang jelas. Mas Karebet tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montok, kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil, dan tawanya yang menggemaskan. Sangat-sangat menghibur Ki Ageng Pengging beserta istri beliau. Kehidupan Ki Ageng Pengging benar-benar bahagia. Yang Widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau. Namun, lain lagi situasi di Demak Bintara. Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Pengging telah sampai kepada batasnya. Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Ki Ageng Pengging telah dianggap balelo atau membangkang perintah sultan. Setelah menggelar sidang dengan para pembesar kesultanan, Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton, meminta restu Sunan Giri, pemimpin Dewan Wali Songo, untuk memberi wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Pengging, dan Dewan Wali merestuinya. Pada hari yang dipilih, Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintara, Syahid Jafar Sodik atau Sunan Kudus, untuk menemui Ki Ageng Pengging. Perintah yang diberikan sangatlah tegas, yaitu memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk menghadap ke Demak Bintara. Apabila tetap bersikukuh dengan keengganannya, maka Senopati Demak diberikan wewenang penuh untuk menyingkirkan Ki Ageng Pengging yang sudah dianggap sebagai pembangkang. Diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintara dengan persenjataan lengkap siap tempur, berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging. Tidak diceritakan dalam perjalanan, Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintara akhirnya sampai di wilayah Pengging. Malam telah menjelang. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus, yaitu tiba di Pengging tepat malam hari. Setelah beristirahat sejenak, Sunan Kudus memerintahkan pasukan membagi 4 kelompok, masing-masing ditempatkan di keempat penjuru arah, mengepung Pengging. Seluruh prajurit segera bergerak menempati pos masing-masing. Pengging dalam sekejap telah terkepung dari semua arah. Namun, gerakan pasukan Demak ini diam-diam diketahui oleh beberapa masyarakat Pengging mantan prajurit. Secepatnya, mereka menghubungi mantan lurah prajurit Pengging, melaporkan gerak pasukan tak dikenal yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging. Mantan lurah Pengging segera menghadap ke dalam agung. Malam itu, Ki Ageng Pengging mendapat laporan dari mantan lurah prajurit Pengging bahwasanya wilayah Pengging telah dikepung dari 4 penjuru oleh pasukan tak dikenal, dan mantan lurah prajurit memperkirakan mereka adalah pasukan dari Demak Bintara. Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Ageng untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka, dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang. Beliau
tidak mau ada pertumpahan darah. Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya. Maka Ki Ageng meyakinkan mereka beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun tidak ada salahnya para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga. Mantan Lurah Pengging mendengar jawaban Ki Ageng Pengging segera bergegas mohon undur dengan menggunakan sandi suara burung malam tiruan. Suara sandi prajurit Pengging dulu. Mantan Lurah Pengging memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya untuk memberi peringatan tanda bahaya kepada segenap mantan prajurit yang kini tengah tertidur lelap di kediaman masing-masing. Dari rumah ke rumah, begitu mendengar bunyi sandi suara burung malam tiruan, para bekas prajurit Pengging terjaga, walaupun ada yang tidak terjaga saking lelapnya tertidur. Istri maupun keluarga yang lain segera membangunkan mereka. Para mantan prajurit ini sudah terbiasa mendengar isyarat suara burung malam tiruan tersebut, yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit untuk memperingatkan agar seluruh prajurit waspada dan siaga. Di sana sini, di seluruh Pengging, para mantan prajurit seketika terbangunkan. Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur dan mengambil senjata masing-masing yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah mereka pergunakan lagi. Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi. Jika kembali terdengar, maka pertanda seluruh prajurit harus menempati pos mereka dahulu. Pos masing-masing. Namun bunyi yang dinanti-nantikan tidak juga kunjung terdengar. Para mantan prajurit Pengging yang sudah siap sedia di rumah masing-masing terjaga semalam suntuk. Dan Sunan Kudus yang berpengalaman juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Pengging. Seluruh pasukan Demak melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain diperintahkan untuk siap bertempur, namun dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat, setelah menerima pesan kurir, segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap bertempur. Busur dan anak panah telah terpasang, senjata telah terhunus, tinggal menunggu komando selanjutnya. Di pihak Pengging, melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintara, ternyata juga mengambil sikap serupa. Para lurah prajurit Pengging terus mengamati seluruh pasukan asing yang mengepung wilayah Pengging ini. Mereka memutuskan tidak akan menyerang apabila mereka tidak diserang. Dan bunyi sandi suara burung malam tiruan tidak juga segera terdengar lagi. Kedua pihak siap di tempat masing-masing. Tidak ada yang bergerak mendahului, menanti perkembangan selanjutnya. Baik di pihak Demak maupun di pihak Pengging, semalam itu suasana sangat mencekam. Menjelang pagi, para lurah prajurit Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Mereka meminta petunjuk selanjutnya, dan Ki Ageng Pengging mengutus seorang lurah prajurit beserta beberapa prajurit pilihan untuk menemui pemimpin pasukan yang mengepung wilayah beliau semenjak semalaman. Seorang lurah prajurit Pengging diiringi beberapa prajurit pilih tanding segera menuju pos pasukan Demak terdekat. Mereka menemui lurah prajurit Demak yang kebetulan bertugas memimpin pos utara dan menyatakan ingin bertemu pemimpin pasukan Demak atas permintaan Ki Ageng Pengging. Lurah pasukan Demak segera mengirim kurir ke tempat mana Sunan Kudus berdiam diri. Sunan Kudus mengizinkan, dan lurah prajurit Pengging dengan pasukannya diiringi beberapa pasukan Demak segera menuju ke tempat Sunan Kudus. Lurah prajurit Pengging sekarang semakin yakin bahwa pasukan yang tengah mengepung wilayah Pengging adalah benar-benar dari Demak Bintara. Setelah bertemu muka dengan Sunan Kudus, lurah prajurit Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus di wilayah Pengging. Dan terang-terangan Sunan Kudus menjawab, dia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Lurah prajurit Pengging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Pengging seperti itu, seolah-olah Pengging adalah wilayah pembangkang, pemberontak, dan siap untuk dilumatkan. Dan Sunan Kudus menjawab,
kalian hanya rakyat kecil. Ini urusan orang besar. Sudah jangan ikut campur. Antarkan aku menemui Ki Ageng Pengging. Walau dengan hati panas, lurah prajurit Pengging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Pengging. Pagi itu, Ki Ageng Pengging baru saja sembahyang. Masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Pengging yang diutus menemui pasukan Demak menghadap. Ia melaporkan bahwa Sunan Kudus, Senopati Agung Demak Bintara, datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Pengging pribadi. Ki Ageng Pengging mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintara itu menemui beliau di dalam agung. Sunan Kudus diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam agung. Lantas, setelah dipersilahkan masuk oleh Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus pun masuk ke bilik dalam. Prajurit penggiring dari Demak menunggu di luar. Ki Ageng Pengging memerintahkan pelayan untuk mempersiapkan hidangan bagi Sunan Kudus dan beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga-jaga di luar. Di dalam bilik dalam agung, Sunan Kudus kini duduk bersila berhadap-hadapan dengan Ki Ageng Pengging. Setelah berbahasa-basi sejenak, Ki Ageng Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak. Sunan Kudus menegaskan bahwasanya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintara sesuai dengan tenggat waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Patih Wonosalam 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah Sultan ke hadapan Ki Ageng Pengging langsung. Ki Ageng Pengging tersenyum. Beliau kembali menyatakan bahwa sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak, karena semenjak 3 tahun lalu beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat-sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya, seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun? Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Pengging memang seorang pertapa biasa. Dan Sunan Kudus menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menerima tantangan tersebut dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Pengging menjawabnya. Dan jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging beberapa kali sempat membuat Sunan Kudus terperangah. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut. Manakala ingsun atau aku bertemu dengan kekasihku, ingsun menjadi kawulo. Manakala ingsun terpisah dengan kekasihku, ingsun menjadi raja. Raja di raja seluruh bumi, raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, ingsun adalah ingsun, tiada lagi yang kedua maupun ketiga. Disebut juga Hyang Paramasiva, Hyang Sadasiva, dan Hyang Atma. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu. Disebut juga Allah, Rasul, dan Muhammad. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga. Yang disebut kekasihku adalah jasad dan sukma. Manakala ingsun bertemu dengan jasad dan sukma, ingsun menjadi kawulo. Manakala ingsun terpisah dengan jasad dan sukma, ingsun menjadi raja. Raja di raja semesta, ya Brahman, ya Allah, tiada lain dari itu. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging dan perdebatan semakin panas. Sunan Kudus bertanya, ada keris dan warangka, manakala hanya terlihat warangka, di manakah kerisnya? Ki Ageng Pengging menjawab, masuk ke dalam warangka, manunggal menjadi satu. Sunan Kudus tersenyum, lantas bertanya lagi, manakala hanya terlihat keris, di manakah warangkanya? Ki Ageng Pengging menjawab, masuk ke dalam keris, manunggal menjadi satu. Kemudian
Sunan Kudus bertanya, manakala hilang, musnah keduanya, berada di manakah? Ki Ageng Pengging menjawab, berada di dalam hidup. Sunan Kudus tertawa. Lantas dia bertanya lagi, di manakah tempat kediaman hidup? Ki Ageng pun menjawab, berada di inti tumbuhan kangkung, berada di sudut pelor, berada di kediaman angin, berada di akhir langit. Tumbuhan kangkung berlobang di bagian tengahnya. Lantas di manakah intinya tumbuhan kangkung? Pelor atau mimis zaman dulu berbentuk bulat. Lantas di manakah sudutnya? Angin senantiasa bergerak. Lantas di manakah kediamannya? Langit tanpa batasan. Lantas di manakah akhir langit? Inti kangkung, sudut pelor, kediaman angin, dan akhir langit. Disitulah tempat kedudukan hidup berada. Kembali Sunan Kudus tersenyum. Dan Sunan Kudus belum puas. Kembali dia melempar pertanyaan. Jika hilang huruf alif, maka lebur ke dalam lam awal dan lam akhir. Jika hilang lam awal dan lam akhir, lebur ke dalam ha. Jika lebur ha, berada di manakah? Ki Ageng menjawab, hidup. Sunan Kudus menyela, alif jasadku. Ki Ageng menyela juga, ang ragaku. Sunan Kudus menyela lagi, lam awal dan lam akhir nafsku. Ki Ageng menyela juga, ong sukomaku. Sunan Kudus menimpali lagi, hu rohku. Ki Ageng menimpali juga, mang atmaku. Sunan Kudus, Allah namaku. Ki Ageng Pengging, hong namaku. Sunan Kudus, alif lam awal lam akhir hu Allah. Ki Ageng Pengging, ang ung mang hong. Sunan Kudus diam, lantas menantang secara halus. Apabila tebu nyata manisnya, apabila telur nyata isinya. Ungkapan ini adalah ungkapan khas Jawa yang maksudnya meminta bukti nyata dari semua yang telah diucapkan. Ki Ageng tersenyum dan berkata, silakan. Ki Ageng Pengging lantas bersedekap dan meminta Sunan Kudus memperhatikan titik di antara kedua alis mata beliau. Lantas Ki Ageng memejamkan mata. Sunan Kudus awas. Dia lekat memperhatikan titik di antara kedua alis mata Ki Ageng Pengging. Suasana mendadak berubah. Ruangan di mana Sunan Kudus berada terasa hampa, senyap, dan seolah tanpa suara sama sekali. Beberapa detik kemudian, Sunan Kudus mendadak tersentak, manakala dia melihat cahaya terang nan lembut memancar dari titik di antara kedua mata Ki Ageng Pengging. Cahaya yang lembut itu menerobos kesadaran Sunan Kudus, dan di sana, di tengah hempasan cahaya tersebut, Sunan Kudus melihat dirinya berada di sana. Sejenak kemudian berubah menjadi wujud Ki Ageng Pengging, lantas berubah lagi menjadi wujudnya. Sunan Kudus menutup mata, namun penampakan itu menembus kelopak matanya yang terpejam. Sunan Kudus lantas berkata, aku percaya nak Mas Pengging, sudah cukup. Ki Ageng Pengging tersenyum, dan cahaya lembut yang memancar dari titik di tengah kedua alis matanya tersebut mendadak sirna tanpa bekas. Sunan Kudus membuka matanya dan menatap Ki Ageng Pengging tajam, sembari berkata, kabarnya nak Mas Pengging mampu mati sejeroning urip, urip sajeroning pati. Ki Ageng Pengging menjawab, Kanjeng Sunan, saya tahu Kanjeng Sultan Demak menganggap saya sebagai kilip atau penghalang beliau. Tidak usah berbasa-basi lagi, saya siap mati sekarang. Saya bisa mengakhiri kehidupanku saat ini juga. Tapi kalau saya melakukannya, sama saja dengan bunuh diri. Bunuh diri dalam keyakinan siwa
maupun Islam adalah hal yang tercela. Untuk itu, jadilah perantara kematianku. Sunan Kudus terdiam. Cabutlah keris kanjeng, lanjut Ki Ageng Pengging. Tusukan siku kananku ini. Di saat ujung keris kanjeng menancap di sikuku ini, saat itulah aku akan melepaskan sukma dan atmaku dari jasadku. Silakan. Sunan Kudus segera mencabut kerisnya, sedangkan Ki Ageng Pengging sejenak bersedekap, memejamkan mata. Disusul, beliau angkat siku kanannya ke depan. Sunan Kudus menusukkan kerisnya ke siku Ki Ageng Pengging, dan di saat itulah Ki Ageng Pengging melepaskan sukma dan atmanya. Tubuh Ki Ageng Pengging rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantung Ki Ageng Pengging, dan Sunan Kudus yang sudah berpengalaman yakin bahwa Ki Ageng Pengging telah wafat. Sejenak beliau membenahi jasad Ki Ageng. Lantas Sunan Kudus keluar dari bilik dalam agung. Sesampainya di luar, Sunan Kudus segera memerintahkan prajurit Demak berkemas. Sunan Kudus dan para prajurit Demak tanpa banyak berkata-kata segera meninggalkan dalam Ki Ageng Pengging. Di dalam bilik dalam agung, tepat pada saat itu, pelayan yang hendak menyediakan hidangan mohon masuk, tapi tidak ada jawaban. Bergegas dia lari memanggil Nyi Ageng Pengging. Istri Ki Ageng Pengging berlari tergopoh-gopoh ke dalam agung, memancing perhatian beberapa prajurit Pengging. Karena tidak ada jawaban juga, saat Nyi Ageng Pengging mohon masuk, maka segera saja beliau menerobos ke dalam. Dan terkejutlah Nyi Ageng Pengging melihat Ki Ageng Pengging telah terbujur kaku menjadi mayat. Nyi Ageng Pengging jatuh pingsan. Beberapa prajurit Pengging tanpa dikomando segera berhamburan menaiki kuda masing-masing, menyusul rombongan Sunan Kudus. Para lurah prajurit Pengging menyusul kemudian. Bende beri atau gong kecil yang dibunyikan untuk mengumpulkan para prajurit. Suaranya riuh rendah bercampur dengan pukulan kentongan bertalu-talu. Masyarakat Pengging yang sudah siap sedia sejak semalam, baik yang sudah ada di sekitar dalam Ki Ageng Pengging maupun yang masih ada di rumah masing-masing, segera menaiki kuda masing-masing sembari membawa persenjataan perang lengkap. Di pihak pasukan Demak, mendapati bende beri dan kentongan berbunyi bertalu-talu, segera mempersiapkan diri. Walau belum tahu pasti apa yang terjadi, mereka telah siap sedia jika prajurit Pengging menyerang. Rombongan Sunan Kudus tersusul. Rombongan kecil Senopati Demak itu segera dikepung prajurit Pengging. Prajurit Pengging telah siap tempur. Senjata telah terhunus nyalang. Dada para prajurit Pengging bergemuruh mendidih. Sunan Kudus memerintahkan seorang prajurit Demak mengibarkan bendera merah, tanda bagi seluruh pasukan Demak yang ada di sudut Pengging untuk siap tempur. Suasana menjadi tegang. Bendera merah berkelebat-kelebat. Disusul dari kejauhan, 4 orang prajurit Demak mendadak muncul sembari memacu kuda dengan mengibarkan bendera serupa. Keempatnya meneruskan perintah Sunan Kudus yang tengah terkepung kepada para pasukan yang siap sedia di sudut-sudut Pengging. Isyarat itu terlihat oleh para pemimpin pasukan Demak, baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat. Serta merta seluruh pasukan Demak keluar dari tempat persembunyiannya. Bergemuruh suaranya, diiringi pekikan-pekikan nama Tuhan seperti kebiasaan mereka. Para prajurit Pengging yang mengepung Sunan Kudus hanya melihat sepasukan dari 2 arah. Namun mereka mendengar suara pekikan-pekikan pasukan lain yang tak terlihat berada di seberang wilayah mereka. Mereka menyadari posisi mereka kini terkepung. Wilayah Pengging benar-benar terkepung. "Hei, kalian, rakyat Pengging!"
kalian hanya rakyat biasa. Ini urusan orang besar. Kembalilah pulang ke rumah masing-masing, teriak Sunan Kudus. Seorang lurah prajurit Pengging maju beberapa langkah dengan kudanya. Bagi kami, lebih baik mati bersama junjungan kami. Sunan Kudus menjawab, ingat posisi kalian. Kalian sudah terkepung. Dan ingat pula akan anak istri kalian. Jika pasukan Demak menyerang, seluruh wilayah ini akan dibakar. Kalian boleh berani menumpahkan darah kalian, tapi apakah kalian juga akan tega melihat anak istri kalian ikut menjadi korban? Nyali prajurit Pengging menciut begitu mendengar gertakan Sunan Kudus. Seketika mereka teringat akan anak istrinya yang kini juga tengah terkepung dan terancam. Seluruh pasukan Pengging menjadi gamang. Sunan Kudus melihat itu semua. Lantas Sunan Kudus berkata lagi, sarungkan senjata kalian. Urusan kami hanya dengan Ki Ageng Pengging. Uruslah jenazah junjungan kalian. Kanjeng Sultan Demak akan memberikan pengampunan bagi kalian semua. Kepanikan melanda prajurit Pengging. Bayangan anak dan istri mereka membuat keberanian mereka menciut. Dan lurah prajurit Pengging yang paling senior segera memerintahkan seluruh prajurit Pengging untuk menyarungkan senjata. Disusul, lurah prajurit Pengging memerintahkan memberikan jalan kepada rombongan Sunan Kudus yang terkepung. Sunan Kudus segera memerintahkan pasukan bergerak ke depan. Bendera putih kini dikibarkan. Disusul, beberapa prajurit dari kejauhan kembali meneruskan pesan itu sembari membawa bendera putih juga. Dan pemimpin pasukan Demak yang telah bersiap-siap di posisi masing-masing begitu melihat bendera merah berganti bendera putih, segera memerintahkan pasukan masing-masing untuk menyarungkan senjata. Pekik nama Tuhan berkumandang berkali-kali. Pasukan Demak merasa telah memenangkan pertempuran atas berkat Tuhan. Di pihak lain, prajurit Pengging masih menyimpan bara amarah. Seandainya mereka berhadap-hadapan di garis depan seperti saat peperangan Majapahit dan Demak dulu, pasti mereka tak segan-segan menumpahkan darah. Terdengar teriakan lurah prajurit Pengging memerintahkan seluruh prajurit kembali ke Pengging. Duka menyelimuti Pengging. Jenazah Ki Ageng Pengging segera disucikan. Upacara serada tergelar. Para pandita Siva Buddha berdatangan. Pengging berkabung. Para sisa bangsawan Majapahit mendengar kabar wafatnya Ki Ageng Pengging segera menuju Pengging. Upacara pembakaran mayat pun dilaksanakan. Sebulan setelah wafatnya Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging yang jatuh sakit menyusul. Beliau wafat. Kembali Pengging berduka. Mendung menyelimuti Pengging. Mas Karebet menjadi yatim piatu. Dan Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir, membawa Mas Karebet kecil ke Tingkir. Mas Karebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet lantas dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Kelak di kemudian hari, Mas Karebet atau Jaka Tingkir berhasil mendirikan Kesultanan Pajang dan menjadi raja tanah Jawa. Dan beliau bergelar Sultan Adiwijaya. Dan berakhirlah pembahasan kali ini tentang Ki Ageng Pengging. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.